Oke guys, ya kali ini Fake Architect kedatangan tamu. Dia lagi. Kalau bukan Almafloor siapa lagi? Kita mulai. Hari ini kita mau bahas apa? Oke, hari ini kita mau bahas kupas tuntas. Seperti biasa, setiap kali Almafloor luncur produk baru, pasti kita masuk Fake Architect. Kita akan kuli-kuli semua. Ya. Kita mulai ya. Selamat datang di channel Fake Architect. Channel yang belum tentu informatif, belum tentu penting. Kalau nggak berguna, itu nggak mungkin. Dan kami akan membahas tentang seputar arsitek. Dari material bangunan hingga cara pemasangannya, serta desain-desain bangunan yang lagi hits dan kekinian. Nggak usah lama-lama, yuk kita nonton videonya. Let's go! Nama barangnya apa iki? Nama barangnya Tara. Masuk tak itu? Masuk. Oh masuk, ya. Dora Max Prime? Ya, okay. Dora Max Prime. Masih bagian dari seri Dora. Kenapa sih kok Almafloor tuh selalu inovasi yang terdepan gitu? Kenapa sih? Sebenarnya nggak terdepan juga sih. Sebelum ada Max Prime, kayaknya ada beberapa juga merek lain yang sudah keluar juga untuk herringbone. Cuman bedanya pertama udah pasti di ketebalan, itu udah pasti kita beda. Terus yang kedua, sejauh kita tahu ya, yang ada punya 3 varian warna, cuman Max Prime. Yang lain di bawah 3 warna. Berarti sekitar 1 atau 2 warna ya, mungkin ya? Betul. Oh, oke. Gitu. Terus mengapa harus ada yang namanya SPC herringbone? Emang SPC biasa tuh nggak bisa dipasang herringbone? Oke, jadi sebelum masuk ke sana, kita mau jelasin dikit nih. Kenapa kok kita ngeluarin SPC yang herringbone, kemudian masuknya ke seri Dora gitu. Oke. Nah, yang pertama sebenarnya dari ribuan bahkan ratusan ribu penjualan produk kita di Indonesia. Banyak ini. Banyak. Oke, terus? Itu nggak sedikit yang memang minta untuk bisa nggak sih ini dipasang yang zigzag. Jadi bahasa orang awam itu kadang customer itu minta namanya zigzag. Zigzag. Nah, zigzag itu sebenarnya kita artikan biasanya itu kalau nggak motif herringbone ya chevron. Kenapa mereka meminta seperti itu? Karena di kayu solid itu banyak yang bisa dipasang herringbone. Vinyl pun bisa, tapi kok SPC nggak bisa. Oh, gitu. Kenapa emangnya nggak bisa? Kalau untuk SPC biasa tidak bisa dipasang herringbone karena kliknya tidak didesain untuk pemasangan herringbone. Oke. Jadi klik ini itu desain khusus. Apa yang membedakan pertama di kliknya? Loh, ini kelihatannya sama aja kok. Beda dong. Makanya kenapa di herringbone itu ada side A, side B. Jadi oh, dia ini ada yang A sama B. Iya. Oke. Jadi ada keterangannya di sini. Di belakang ini itu ada keterangan. Ini A dan B. Nah, bedanya apa dengan A dan B ini dulu? Oke, jadi A dan B ini adalah untuk guidance pada saat instalasi. A itu sisi plank sebelah kiri, yang B itu di sebelah kanan. Oke. Kalau ibaratnya biasa kita sering dengar, oh ini laki ini perempuan. Ada juga di lantai herringbone ini. Jadi kanan dan kiri itu harus berbeda. Oh ya, kalau laki perempuan tuh sebenarnya bahasa tukang ya, bahasa teknisi ya. Teknisi. Kliknya itu antara bagian panjang dengan bagian lebar. Oh iya, dipasangnya begini ya? Iya, dipasangnya begini. Jadi ini yang harus sama. Berarti kalau misalnya kata SPC biasa itu kita harus ngakalin buang potong klik ya? Betul. Oke, berarti kalau memang SPC herringbone ini tidak ada modifikasi, modifikasi pemotongan klik ya. Tidak ada modifikasi pada saat pemasangan. Oh, coba saya. Jadi ini masangnya begini. Yes. Betul. Kalau di SPC yang bukan khusus herringbone dia nggak akan bisa ngeklik. Kalau SPC biasa itu A sama A, semua A berarti ya? Iya. Kurang lebih gitu ya. Kasarannya begitu. Jadi tiap plank itu bentuknya sama semua. Itu nggak ketemu kliknya. Nggak akan ketemu kliknya. Gitu. Oh, ini A sama A. Oh, ini giniin nggak bisa? Bisa, cuma nanti ngelanjutinnya nggak bisa. Oh iya, karena ininya ya. Nah, ini sama ini kan beda. Iya. Lebih lanjut nanti, kita lanjut cara pasang nggak nanti? Ya nggak tahu. Oh, nggak tahu ya?
Sekarang nih ukuran plank. Oke, ukuran plank nih. Kenapa kok selain masalah klik, SPC tuh mesti punya yang herringbone pertama. Jadi dalam dunia perlantai kayuan untuk pemasangan lantai herringbone atau chevron itu ada ukuran ideal per lembar kayunya. Oke. Jadi untuk lebar itu biasanya idealnya memakai ukuran 6 sampai 12 cm. Untuk panjangnya itu ukuran 40 sampai dengan 60 cm. Itu idealnya. Jadi ini kecil-kecil. Nah, untuk Duramax Prime ini kita mengambil ukuran 12 kali 60 cm. Oh, mau dicas ya? Iyalah. Oh ya, oke sih. Siap. Di sini tuh gitu. Kalau ukuran lantai SPC yang biasa kan di antara 15 kali 90 sampai 18 kali 1,2 meter. Itu ukuran plank-plank besar. Ukuran plank besar ini sebenarnya kita bisa ngomong bukan nggak boleh, tapi nggak ideal untuk dipasang pola herringbone karena kembali lagi nggak estetik ya. Iya, kembali lagi itu berkaitan dengan estetika yang itu berkaitan dengan keseluruhan tata ruang Tebalnya dibanding dua orang yang lain. Oh, tebelnya kita total tebelnya 7 mm dan memakai underlay paling tebal se-Indonesia. Kalau ini kita berani ngomong 2 mm. Underlay-nya tok aja 2 mm. Karena ini adalah produk paling premiumnya di Amafloor. Jadi untuk setiap speknya kita pakai yang paling bagus. Berarti Duramax Prime ini sudah ada foamnya juga? Betul, 2 mm. Nah, sekarang nih, kelebihannya SPC Duramax Prime dibandingkan dengan series Dura yang lain? Kelebihan dari teknologi terbaru yang kita pakai di Duramax Prime ini yang belum ada di seri Dura yang lain adalah teknologi Ultra Scratch and Stain Resistant. Jadi untuk ketahanan terhadap noda dan goresan dia sudah pakai yang terbaru. Jauh lebih tahan dari goresan dan kotoran. Ini kalau bersihin gampang toh? Gampang, tinggal dilap aja. Sama seperti yang lain-lain ya. Tapi secara goresan ini jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat. Iya, abrasinya dia jauh lebih kuat. Tes. Kali ini saya akan langsung mencoba untuk mengetes goresan. Iya, Ultra Scratch Resistant. Biar nggak abal-abal ini. Lu iya? Dia jauh lebih kuat. Coba. Agak ekstrim sih itu pakai. Jadi belum ada produk herringbone lain di Indonesia yang pakai teknologi ini. Kalau untuk ngomongin api nih ya, api itu apakah ini nggak bisa kebakar atau nggak bisa merembet? Yang bener tuh gimana sebenarnya sih? Gini, jadi kalau kita bicara tentang ketahanan sebuah produk, itu pasti berkaitan dengan tes. Oke. Nah, tes itu pasti ada angkanya. Apa nih yang dites? Kalau kita ngomong fire resistant, sebenarnya resistant itu bukan anti api. Itu sebuah terjemahan yang tidak tepat. Ada skala tertentu di mana emang mereka tidak bisa menahan itu. Bukan berarti produk ini anti api, mau kebakaran mau apa dia akan tetap utuh, itu juga enggak gitu. Hanya tahan terhadap api, dia bisa menahan rambatan api. Jadi kalaupun sampai ada yang meleleh karena sangat panas nih, udah mencapai titik lebur di titik sekian derajat tertentu, dia pasti akan luka, udah pasti. Tapi api itu nggak akan merembet. Sekarang garansi dong. Garansi berapa lama ini? Untuk Duramax Prime ini 25 tahun atau bisa bilang lifetime guarantee, limited warranty, lifetime karena biasanya orang nggak akan tahan pakai satu barang sampai 25 tahun. Itu biasanya pasti udah mau renov, mau ganti dan segala macam. Betul. Tapi ini untuk rayap air aman lah ya? Aman. Rayap air itu garansi, terus kemudian warna yang pasti, terus struktur. Oke. Warna ada 3. Ini ya? Warna-warnanya ya? Oke. Cara pemasangannya gimana toh? Untuk cara pemasangan mungkin belum banyak yang tahu kalau SPC herringbone ini bisa dipasang dengan 3 macam varian pemasangan herringbone. Jadi nggak cuma satu macam, tapi ada 3 macam. Itu seperti yang kita tampilkan di sini. Gitu. Jadi ini yang paling banyak dipakai.
Itu single pattern namanya. Dia herringbone satu-satu. Satu plank kanan kiri seperti itu. Ini yang paling banyak dipakai. Terus kemudian yang kedua itu adalah double pattern. Oh, ini double ya, dua ya. Jadi kanan kanan kiri seperti itu. Terus yang ketiga ini juga ada beberapa dipakai, tapi jarang kalau untuk rumah. Dia biasanya untuk area-area komersil, untuk pola-pola seperti ini namanya diagonal pattern. Tapi ini kalau diagonal pattern yang dibikin double juga bisa kan? Bisa. Oh, gitu, oke. Ya. Perkara garansi nih. Garansi ini kan bisa dibilang nggak banyak kan yang memberikan garansi. Apakah proses klaim garansi sendiri dari pihaknya Almaflor itu sangat mudah? Atau ada step by stepnya yang harus dilalui sama para penonton ini? Kebetulan kita ngebahas soal garansi nih ya. Nah, kalau mungkin ada yang lagi nonton video ini dan sudah pernah klaim garansi produknya Almaflor, bisa tulis di kolom komen gimana sih testimoni ngeklaim garansi produknya Almaflor, gampang atau enggak. Yang mana ketentuan garansi kita itu ada di web kita. Di website kita di bagian layanan pelanggan itu ada ketentuan garansi. Silahkan siapapun bisa download langsung di sana. Selama sesuai dengan ketentuan itu pasti akan kita proses. Proses penggantian itu hanya diberikan material atau termasuk servis pemasangannya sekalian? Jadi sebetulnya garansi ini adalah hanya garansi produk. Material. Jadi kalau memang ada proses penggantian repair, itu kita ada bebankan biaya jasa. Biaya jasa untuk repair. Kemudian free transport untuk teknisi itu hanya wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Surabaya. Di luar wilayah itu, Pulau Jawa, itu akan ada biaya transportasi. Tetapi untuk produknya sendiri itu kita ganti baru gratis. 100%? 100%. Itu ada 3 bagian pelayanan. Yang pertama adalah ketentuan garansi, silakan di-download dalam versi PDF. Terus kemudian yang kedua adalah kolom registrasi garansi. Kalau kalian udah beli produk Almaflor, jangan lupa daftarkan garansi ke web, karena ketika nanti akan klaim, kalau kalian sudah daftar, kalian bisa langsung ke kami, tidak perlu melewati mitra penjual, kami yang akan langsung melayani proses klaim. Mantap. Terus yang ketiga, jangan lupa itu ada download e-katalog. Apa aja produk Almaflor nih, apa aja detailnya, bisa langsung download e-katalog kita, PDF juga di layanan pelanggan. Kalau saya nggak salah dengar, permintaan Almaflor ini membludak sekarang ya, bener ya? Bukan bermaksud sombong, tapi memang begitulah adanya. Oke, siap. Kalau untuk sekarang Duramax Prime sendiri, kalau misal kata orang nih atau para penonton ini mau beli, itu kontaknya kemana? Langsung ke Almaflornya kah? Kontak personnya ke siapa kah? Karena kan penonton kita ini kan se-Indonesia Raya ya. Mereka ini bingung dan selalu kolom komentar tuh, ini belinya di mana? Belinya di mana? Nah, itu gimana? Jadi kami punya mitra-mitra penjualan, meskipun belum di setiap kota di seluruh Indonesia, tapi paling tidak sudah mewakili semua pulau di Indonesia. Untuk pembelian, bisa langsung menghubungi mitra-mitra penjualan kami yang ada di website kita juga. Di website mitra penjualan, where to buy untuk di Instagram. Harganya sekarang ini, harganya apakah di-share di website sama Instagram? Enggak, untuk harga price list bisa langsung ditanyakan ke mitra-mitra kita. Tapi mereka ini pasti ngotot berapa per meter, berapa terpasangnya, berapa. Terpasang nggak tahu kita. Gitu. Iya, terpasang nanti tergantung dari mitra biasa. Nah, kalau untuk Duramax Prime sendiri itu price list di 400 ribuan per meter persegi. Belum terpasang? Belum, kita material aja. Ya, cuman kadang mitra-mitra kita biasanya memang suka ada promo bundling dengan pemasangan, kemudian ada promo hadiah dan segala macam, itu tergantung dari promonya masing-masing. Terus itu kalau untuk pembeli harus set A, set B? Ya, betul. Untuk pembelian Duramax Prime ini kelipatan 2 box. Jadi A dan B itu harus kuantitinya harus sama. Sekalian saya mau jelasin, ini harganya adalah per meter persegi, bukan per box. Satu boxnya ini berapa meter persegi? 1,3 meter persegi, ada 16 lembar. Berarti kalau satu set sekitar 2,6 meter persegi. 2,6 meter persegi, 32 plank. Secara harga sudah jelas, garansi sudah jelas, warna sudah jelas, ketebalan material juga sudah jelas. Nah, ini kalau mau pasang herringbone itu minimal ruangannya berapa? Karena kan mereka tuh kepingin, cuman apakah memang herringbone ini bisa diperuntukkan di semua ruangan atau ada ideal tadi tuh?
Sebenarnya enggak sih. Kalau kita bicara tentang space, luasan ruangan itu luas berapapun dia bisa dipasang gitu dan tetap bagus. Misalkan kamar 3x3 itu ukuran standar kamar yang kecil ya. Itu pun juga sudah bagus. Tetapi memang herringbone ini akan jauh kelihatan lebih mewah, lebih bagus kalau di area yang luas. Untuk segmennya sendiri sebenarnya ini mau memang ke arah residensial atau komersil? Dua-duanya untuk Max Prime. Bisa ya? Bisa. Jadi kita emang untuk residensial, kelas menengah dan menengah ke atas, dan juga untuk area komersil itu sudah pasti dengan ketebalan wear layer, ketebalan produk, ketebalan under layer dan teknologi Ultra Guard ini memang dia sudah sangat siap untuk area publik. Ada lagi yang mau disampaikan ke penonton setia Fake Architect? Setia. Sombong amat. Itu yang bisa kita sedikit ulas tentang Dora Max Prime. Kalau memang udah ada yang pernah pakai, bisa komen di bawah nanti. Kalau yang memang mau beli, bisa juga komen. Atau mungkin masih ada yang mau ditanyain seputar Almaflor maupun Dora Max Prime. Bisa komentar di kolom komentar. Oke lah guys, seperti itu dulu untuk kontennya SPC Herringbone dari Almaflor. Kalau kalian ada pertanyaan lanjutan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau nggak ada, ya sudah. Langsung beli. Langsung beli aja. Oke, like jika suka, dislike kalau nggak suka. Bye-bye. Seperti biasa, nggak usah nge-like, nggak usah nge-share, nggak usah subscribe channel ini kalau memang video kita ini nggak penting dan nggak berguna sama sekali buat kalian semua. Bye-bye.